Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir dalam kuliah daring pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah perawatan kritis terkait dengan materi tentang nursing care acute coronary syndrome, di mana yang membedakan dengan sindrom koroner akut di medikal bedah dengan di keperawatan kritis ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan airway, breathing, circulation, dan disability-nya, serta exposure yang terjadi pada pasien dengan akut coronary syndrome. Baik, di mana kita tahu bahwa usia yang terkait dengan penyakit sindrom koroner akut adalah usia yang di atas 40 tahun. Mengapa? Karena regulasi terjadinya penyakit pada jantung koroner atau di arteri koroner tidak bukan atau penyakit keturunan, tetapi penyakit yang diakibatkan karena gaya hidup. 20 tahun pasien sudah mengkonsumsi alkohol atau kopi atau merokok, itu akan diakumulasi sampai usia 40 tahun. Sehingga usia itu meningkat seiring dengan faktor dan gaya hidup yang terus-menerus dijalani oleh pasien, maka sindrom koroner akut ini terjadi pada usia di atas 40 tahun. Paling banyak sebenarnya dirasakan oleh usia sekitar 60 tahun dan ternyata berdasarkan hasil beberapa penelitian pada tahun 2018 itu bukan hanya laki-laki yang terserang penyakit sindrom koroner akut, tetapi pada wanita pun ikut berperan serta dalam penyakit tersebut. Kenapa sekarang banyak wanita? Karena pada wanita itu juga terjadi ada beberapa hormon, kemudian pemakaian kontrasepsi yang berlebihan hingga 10 tahun tanpa ada jeda, kemudian penggunaan hormon yang berlebihan, gaya hidup pun yang sudah hampir sama seperti laki-laki, memungkinkan kejadian sindrom koroner akut ini bukan hanya terjadi pada laki-laki, tetapi juga pada wanita. Di Indonesia sendiri paling banyak ditemukan pada daerah Jawa Barat, namun secara identifikasinya tidak spesifik disebutkan apakah hanya gaya hidup atau ada beberapa penggunaan kontrasepsi yang terkait dengan terjadinya sindrom koroner akut ini. Di Banten sendiri sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian ini, yang memang, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, bukan hanya sumbatan yang terjadi pada arteri koroner, tetapi pada pembuluh darah di kepala yang menyebabkan pasiennya terjadinya, penumpukan atau arteriosklerosis atau sumbatan atau trombus yang juga terjadi pada pembuluh darah di otak. Oke, hal inilah yang membuat sebenarnya kondisi-kondisi tadi yang saya jelaskan bahwa artinya ada sumbatan atau trombus yang menyebabkan pembuluh darah tidak bisa mensuplai secara baik di otot atau di miokard atau di arteris koroner itu sendiri yang mengakibatkan kematian pada otot jantung itu sendiri. Inilah yang membedakan bahwa kita harus perhatikan penanganan kedawat daruratan pada jantung pada orang dewasa, adalah yang pertama kita harus menilai circulation-nya. Kenapa harus menilai circulation? Artinya jika adanya sumbatan pada pembuluh darah atau otot jantung, maka mengakibatkan seluruh sirkulasi yang terdapat pada tubuh manusia itu mengakibatkan semua suplai sel-sel tubuh tidak mendapatkan suplai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada organ tersebut. Kemudian baru kita kaji nilai pernafasannya baik airway maupun breathing, kemudian kita nilai kesadarannya. Jadi CAB dan D atau disability-nya ini pada pasien dengan sindrom koroner akut perlu kita perhatikan, yang penting adalah nilai circulation-nya. Keluhannya sudah pasti sering kita temui bahwa sindrom koroner akut sendiri atau akut koroner sindrom, keluhannya adalah nyeri dada, nyeri dadanya lebih ke arah sebelah kiri, walaupun ada juga yang memang sebagian besar hampir ke sebelah kanan, kemudian sesak nafas, sampai penurunan kesadaran, sampai keringat dingin. Namun yang paling spesifik atau paling khas sekali adalah nyeri dadanya. Gejalanya sangat beda-beda karena tergantung dari apakah pasien ini mengalami hipotensi atau pasien ini memang mengalami gagal jantung kongestif.
Kegawat daruratan pada pasien, akut koroner sindrom juga biasanya ditandai tadi, adanya krisis hipertens di mana pasien, mengalami, tekanan darah yang lebih dari 180 milimeter Hg, per 120 milimeter Hg, itu juga menyebabkan preload dan afterload yang tidak bagus pada pasien yang mengakibatkan pasiennya juga terjadi sindrom koroner akut. Kemudian pasiennya juga terjadi disritmia atau gangguan irama jantung yang membuat kondusif, karena otot jantung yang tadi mengalami, bermasalah atau tadi tidak mendapatkan suplai, sehingga muscle dari, atau otot dari si, jantung tadi dia mengalami kematian sehingga banyak sekali, gangguan irama jantung atau yang sering disebut juga disritmia, itu terjadi fibrilasi ventrikel, takikardi ventrikel, sampai pasiennya tanpa denyut nadi ya. Jadi pasiennya biasanya dari ventricle tachycardy sampai asistol. Oke. Nah, inilah yang biasanya ciri khas pada akut coronary syndrome. Ya, yang pertama adalah unstable angina. Jadi unstable angina ini atau angina unstabil atau angina yang tidak stabil ini menyebabkan biasanya pasien hanya mengeluh nyeri dada. Awalnya adalah pasien hanya mengeluh nyeri dada, kemudian pasiennya sudah minum obat tapi tidak berkurang. Dengan istirahat pun pasien tidak berkurang rasa nyeri dadanya sehingga kita mencurigai. Jadi kalau nyeri dada sebelah kiri sampai ke rahang, sampai ke tangan sebelah kiri, kemudian menjalar seperti rasanya seperti sakit gigi atau perasaan tidak nyaman atau tidak enak pada dada. Kemudian pasien juga mengeluhnya nyeri dada lebih dari 30 menit. Kemudian juga pasiennya eh, tidak hilang sudah mengkonsumsi obat tapi tidak hilang juga dengan istirahat. Itu kemungkinan kita arahnya adalah unstable angina atau arahnya nanti acute coronary syndrome. Kemudian hasil EKG-nya biasanya menunjukkan bisa non ST segmen atau ST segmen dengan elevasi. Jadi gambaran gambaran EKG-nya biasanya kalau normalnya adalah ST itu isoelektrik atau lurus saja, ini mengarah ke atas yaitu ST elevasi myocard infarct. Myocard infarct, myo itu adalah otot, kardio adalah jantung, infarct itu adalah kematian. Jadi kematian otot jantung. Oke. Kita pahami bahwa indikasi dari coronary acute syndrome atau coronary acute disease atau penyakit jantung koroner ini biasanya ada faktor-faktor resiko yang menyebabkan pasien ini menjadi positif terjadinya CAD atau coronary acute disease. Yang pertama adalah rising LDL. Jadi low density lipoprotein atau lemak ya biasanya triglycerid gitu ya. Ini biasanya lebih dari bisa sampai 200 miligram ya. Jadi untuk lipidnya atau kolesterol lah ya. Oleh kolesterolnya biasanya pasiennya lebih dari 200 bahkan ya. Kalaupun dia pasiennya masih di angka 100 itu bisa resiko sebenarnya ya. Jadi kalau sudah kurang dari 200 misalnya di angka 100 kita sudah resiko. Tapi kalau sudah 200 biasanya kita sudah arahnya adalah ke sana. Kemungkinan adanya pengentalan darah yang menyebabkan muscle suddenly pada otot jantung. Kemudian adanya pasien tadi krisis hipertensi. Krisis hipertensi itu tekanan darahnya lebih dari 180 milimeter Hg per 120 milimeter Hg. Kemudian untuk jenis kelamin biasanya lebih banyak memang pada laki-laki walaupun tidak ditutup kemungkinan tahun 2018 meningkat pada wanita yaitu usia sekitar 75 tahun tapi pada tahun 2018 meningkat pada wanita di usia 40 tahun. Kemudian juga bisa jadi memang faktor keturunan yang tidak bisa dimodifikasi gitu ya, misalnya gaya hidupnya yang sama dan sebagainya ini juga permasalahan tambahan juga. Kemudian pasiennya merokok, ini pasien yang memang rokok aktif ya, secara langsung mengkonsumtif rokok, ini adalah faktor resiko dari kejadiannya coronary acute syndrome. Ini gambarannya, sebenarnya ini adalah gambaran dari pembuluh darah kita dari arteri koroner. Arteri koroner ini pembuluh darah jantung yang masih normal. Kemudian ini adalah lipoproteinnya yang tadi yang memang mengisi
ruang dari otot jantung sendiri. Kemudian dengan beriringnya gaya hidup dan sebagainya, sehingga muscle cell ini atau otot dari sel-sel jantung ini dia akan membentuk lipid atau lemak ya akibat tadi gaya hidup dan sebagainya. Kemudian juga semakin menebal dan akhirnya adanya kematian jaringan. Kematian jaringan ini tidak sebatas hanya usia dalam 2 tahun pasien merokok, tapi sekitar sampai kurang lebih 20 tahun. Jadi kalau pasien terkena akut coroner syndrome pada usia 40 tahun, kemungkinan dia sudah dari usia 20 tahun sudah mengkonsumsi rokok, alkohol, kopi atau sejenisnya atau makanan berlemak, junk food, hormon, itu berarti sudah beradaptasi dengan itu selama 20 tahun, kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi biasanya tidak dalam hitungan 1 atau 2 tahun. Jadi dead tissue di sini atau kematian jaringan di sini ini membuat menjadi hemoragik atau perdarahan atau pecahnya pembuluh darah atau terjadinya trombus yang mengakibatkan tadi Anda bayangkan ada trombus, ada sumbatan seperti gambar di sini, ini namanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah pengerasan pembuluh darah arteri. Jadi isinya sebenarnya plak ya, plak yang disebabkan karena penumpukan lemak. Nah, jadi di sini Anda bayangkan seperti got yang mungkin kalau Anda bayi baru lahir, Anda sampai usia remaja masih bagus sekali pembuluh darahnya seperti ini di gambar A. Tetapi kalau sudah sampai usia 40 tahun, biasanya sudah seperti gambar yang C atau seperti gambar yang aterosklerosis di sini sudah ada sumbatan. Sehingga itulah yang menyebabkan pasiennya yang tadinya gotnya bersih begitu ya, seperti rumah baru pasti gotnya masih baru. Anda udah 40 tahun ditinggali, sudah banyak macam sampah mengakibatkan aterosklerosis atau sampah yang berlebihan pada pembuluh darah yang menyebabkan plak yang menumpuk sehingga supply Anda lihat ada hole, ada lubang di sini yang mengakibatkan darah hanya sedikit saja untuk masuk ke sel-sel tubuh yang lain. Karena tadi kan fungsinya si miokard tadi atau arteri koroner itu mensuplai nutrisi ya untuk ke seluruh tubuh lagi dikembalikan. Tapi karena tidak suplainya tidak masuk sehingga ya tadi ke pembuluh darah ke sistem pembuluh darah yang lain tidak mendapatkan suplai. Oke, ini tadi ya onsetnya bahwa sebenarnya plak ini menumpuk sampai terjadinya infark ya. Jadi pasien sebenarnya kalau misalnya ditandai dengan hasil EKG-nya adalah ST elevasi, itu menandakan bahwa pasiennya memang sudah terjadi kematian otot jantung, gitu ya. Jadi memang harus segera dibawa ke hospital karena untuk menghindari complication yang terjadi pada pasien. Oke, ini adalah sebenarnya bagaimana protokol yang memang terjadi pada pasien dengan akut coronary syndrome. Yang pertama pasiennya pasti nyeri dada ya. Pasien mengalami nyeri dada, ketika pasien mengalami nyeri dada, kita mau melihat apakah pasien ini arahnya acute coronary syndrome atau tidak, kita melakukan pemeriksaan EKG. Ketika pasiennya dilakukan ada hasilnya adalah ST, maka kita perlu melakukan pemeriksaan enzim jantung. Enzim jantung di sini diperiksa onsetnya 8 jam setelah nyeri dada. Jadi kalau pasien baru 10 menit nyeri dada kita periksa enzim, hasilnya pasti akan negatif dan merugikan juga karena nanti intervensinya, obat-obatnya akan berbeda juga. Sehingga kita perlu lihat hasil enzimnya. Enzim jantung yang pertama adalah troponin atau mungkin kita bisa lihat enzim jantungnya bisa kreatinin kinase atau CK atau CKMB, kreatinin kinase myobrain. Jadi kalau Anda nanti periksanya adalah hasilnya troponinnya positif dengan ST elevasi, itu adalah menyebabkan resiko yang tinggi. Sehingga kalau pasiennya sudah ada nyeri dada lebih dari 30 menit tanpa obat, kita sudah curiga ke sana, kita EKG, karena di SOP di rumah sakit pun ada atau tidak adanya nyeri dada, jika usianya 40 tahun, pasien wajib dilakukan EKG, karena biasanya hidden, tersembunyi, tidak ada gejala, tiba-tiba pasiennya mengalami sindrom koroner akut gitu ya, jadi itu bisa resiko, sehingga kita
perlu dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian bisa jadi diagnosisnya pasien mengalami non-stabil elevasi miokard infark ya, atau juga bisa menyebabkan stabilnya elevasi miokard infark. Jadi kita lihat apakah ada gambaran ST tadi yang saya bilang, ST itu kalau pada gambaran EKG harusnya isoelektrik lurus gitu ya. Tapi kalau pada pasien ini ST-nya agak meningkat gitu ya. Nanti Anda bisa cari gambaran ST elevasi seperti apa. Kemudian tindakannya harus dilakukan pemberian invasif ya. Tindakan invasifnya apa? Bisa PCI ya, percutaneous intervention nih. Jadi invasif melalui bisa kateterisasi dan sebagainya tergantung nanti kondisi pasien selanjutnya. Oke, ini what to look for unstable angina and myocardial infarct. Anda bisa lihat perbedaannya sebenarnya, walaupun mungkin di kardiovaskuler Anda sudah pernah dapat atau di medical bedah Anda sudah pernah dapat apa sih bedanya unstable angina dengan myocardial infarct. Yang pastinya bahwa kita sedang membahas akut koroner syndrome, arahnya adalah myocardial infarct. Jadi kematian otot jantung, di mana lokasinya hampir sama pasti ya, nyeri dada sebelah kiri, tapi menjalar ya sampai ke dada sebelah kiri, sampai ke tangan sebelah kiri, sampai ke rahang, sampai ke belakang gitu ya. Tapi yang membedakan adalah biasanya dia lebih dari 15 menit pada pasien dengan apa namanya miokard infark ini gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya selanjutnya pasiennya juga harus pemberiannya dia harus menggunakan morfin ya karena tidak bisa lagi obat-obatan sederhana, tidak bisa dengan istirahat, dia harus pemberian obat dengan morfin dan biasanya aspirin atau nitrogliserin yang dosisnya biasanya lebih dibandingkan dengan pasien dengan unstable angina. Kemudian lebih parahnya adalah pasien sudah ada gejala mual dan muntah biasanya ya. Jadi biasanya kalau pasien datang usia 40 tahun mengeluh nyeri seperti nyeri ulu hati biasanya itu adalah gejala bisa saja gejala akut koroner syndrome. Biasanya cuma dikasih obat antacid ya atau mengatasi gastritis padahal pasiennya nausea dan vomiting bisa jadi adalah gejala salah satunya pada kejadian myocard infarct. Pasiennya bisa hypertense, bisa hypertense. Jadi bisa saja krisis hipertensi, bisa saja dia hipotens karena pasiennya shock, sudah mengalami shock kardiogenik. Sehingga pasien ini harus kita cek berkala dalam apa namanya krisis hipertensi atau tidak. Krisis hipertensi akan dibahas pada materi berikutnya karena akan ada hubungannya dengan pasien dengan myocard infarct atau acute coronary syndrome ini. Kemudian hasil uji EKG-nya adalah elevasi tadi ya, ST elevasi. Oke, ini kurang lebihnya hampir sama ya tadi ya, lebih dari 15 menit, lebih dari 20 menit, ada yang teori juga lebih dari 30 menit. Intinya memang lebih dari 10 menit saja biasanya sudah bisa kita kategorikan infarct miokard. Kemudian tiba-tiba terjadinya biasanya pada pagi hari karena proses metabolisme, kemudian mual muntah, biasanya gejala tambahannya sisanya adalah hampir sama gitu ya. Bisa palpasi, disritmia dan sebagainya. Oke, ini yang membedakan dengan unstable-nya dengan miokardnya saya tidak terlalu membahas karena sudah dibahas di medical bedah. Oke, ini yang berkaitan dengan keperawatan kritis bahwa tadi pasien dilakukan intervention invasif, yaitu salah satunya adalah PCI, percutaneous coronary intervention, di mana pasien ini biasanya tergantung ya bisa dipakai pasang kateterisasi atau sejenisnya. Kemudian pasien diberikan heparin ini untuk kekentalan darah tadi untuk supaya pasien tidak terjadi hiperlipid tadi karena trigliseridnya biasanya lebih dari 200. Tapi hati-hati pemberian heparin karena resiko perdarahan jika dosisnya berlebih. Begitu juga dengan aspirin. Aspirin ini pemberiannya caranya dikunyah ya. Jadi pemberian cara konsumtifnya adalah dikunyah, kemudian nitrat atau nitrogliserin di bawah lidah atau penyakit obat-obatan untuk tadi beta blocker. Jadi di dalam pembuluh darah itu ada blok, itu yang supaya kita lancar lagi nah ada obat-obatan beta blocker namanya. Ya gitu ya. Kalau pasien yang STEMI, VCI, fibrinolitik dan heparin. Jadi ini penata laksanaan khusus pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut baik STEMI maupun non STEMI gitu ya.
STEMI itu ST elevasi miocard infarct, non STEMI ya non ST elevasi. Jadi dia nggak ada tidak ST elevasi tapi miocard infarct. Jadi penata laksanaannya ada perbedaannya hanya di cara pemberian heparinnya. Oke, ini adalah kegawat daruratannya atau keperawatan kritisnya bahwa terjadi pasien ketika chest pain, pasien yang mengalami nyeri dada hebat, 10 menit yang pertama adalah kita kaji ABCD-nya atau CAB-nya tadi ya, circulation-nya. Circulation-nya bagus nggak? Circulation itu terkait dengan tekanan darah, kemudian nadi ya, terus kemudian kita ke airway-nya bagus paten atau tidak, breathing-nya, suara nafasnya, apakah ada sumbatan, ada terdengar sesuatu, gitu ya. Kemudian pasien diberikan oksigen, kita pantau vital sign-nya, saturasi oksigennya tidak boleh kurang dari 90%. EKG kita cek apakah pasien mengalami ST elevasi atau tidak, kemudian kita pasang jalur IV untuk melakukan PCI tadi, percutaneous coronary intervention. Kemudian kita kaji nyeri dengan PKR-ST, jadi penyebabnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, tempatnya di mana, skalanya berapa, waktunya kapan. Gitu ya. Kemudian kita berikan aspirin 160 mg dengan cara dikunyah. Kemudian kita berikan nitrogliserin, ini adalah sublingual. Kemudian kita melakukan ambil darah untuk pemeriksaan enzim jantung, elektrolit, dan apakah ada terjadi koagulasi. Koagulasi itu kekerasan ya, kekentalan darah di dalam pembuluh darah. Jadi jangan kita lihat juga dalam 10 menit ini apakah pasien sudah nyeri dada di rumah sudah berapa lama gitu ya, itu juga penting karena tadi untuk melihat pengambilan darah tadi. Hati-hati jika pasiennya mau dilakukan RJP karena resiko apakah pasiennya ada cedera, pasiennya tidak mau dilakukan RJP gitu ya, atau pasiennya mau dilakukan defibrillation, kalau pasiennya memang shockable, misalnya shock kardiogenik, itu perlu dilakukan pemantauan lebih. Pasiennya tidak boleh cemas, kita harus berikan ruangan yang tenang, yang nyaman, sehingga pasiennya bisa lebih tenang. Kita berikan atur nafas pasien sambil berikan oksigen yang rendah dulu, gitu ya, sambil kita atur saturasi oksigen. Kemudian sambil kita monitoring, ya, monitoring ABC-nya, monitor vital sign-nya, kemudian tingkat kesadarannya, sampai efek obat tadi apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi pemberian aspirin pun tidak boleh berlebihan ya, karena nanti kalau aspirin dengan clopidogrel jadi satu, nanti pasiennya resiko perdarahan juga ada gitu ya. Kemudian pemberian heparin juga perlu dipantau kalau ada koagulasi yang tadi meningkat, karena resiko perdarahan pun ada. Baru kita lakukan ronsen ya, kalau misalnya pasiennya di ronsen ada kardiomegali atau kardiak torasik rasionya lebih dari 50%, itu menandakan pasiennya terjadinya kardiomegali, gambaran X-ray-nya seperti sepatu boot, itu menandakan pasiennya mengalami penurunan curah jantung. Jadi setelah diambil darah kita sudah tahu nih, oh enzim CKMB-nya, troponin T-nya gitu ya. Kemudian hasil koagulasinya, kekentalan darahnya berapa, kita langsung pemeriksaan X-ray gitu ya. Pemeriksaan X-ray di sini melihat tadi pembesaran jantung atau tidak. Jika lebih dari 50%, maka terjadi penurunan curah jantung. Kita monitoring ABC-nya, atasi kecemasan sampai antisipasi kegawatan. Jadi 10 menit awal ini adalah waktu time bond-nya pasien, goal time-nya adalah di kita. Jadi bagaimana mulai dari kaji ABCD gitu ya, sampai pasiennya kita melakukan antisipasi kegawatan berikutnya gitu ya. Jadi jangan sampai pasiennya karena cemas mengakibatkan distres pernafasan. Jadi pasiennya tambah sesak mengakibatkan pasiennya perlu dilakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Gitu ya. Oke. Nah, ini PKRST mungkin saya tidak menjelaskan terlalu berlebih di sini, silahkan dipahami bahwa pada intinya apa sih penyebabnya, kualitasnya seperti apa, tempatnya di mana, skalanya berapa, atau yang memperburuk, memperparah atau severity-nya itu apa, kemudian timingnya berapa lama pasien mengalami nyeri dada. Oke, ini sama ya tadi kita bahwa selalu ABC gitu ya, vital sign, kemudian juga kita perhatikan apakah ada pembesaran jugular vena distension. Jadi
vena jugularis ya di sebelah kanan ya, itu membesar atau tidak pasien suruh ke arah ke sini. Kemudian kalau secara kasat mata biasanya sudah terlihat gitu ya pembesaran di sini mengakibatkan pasiennya terjadinya pembesaran pembuluh darah jantung jugular vena itu biasanya pasien juga mengalami hiperplasi pada atau pembesaran pada pembuluh darah jantung. Kita auskultasi bunyinya apa, kita dengar sound 2, sound 3 or sound 4 biasanya pasiennya apa ya bunyi jantung tambahan atau murmur gitu ya. Kemudian kekuatan si nadi atau pulseless atau tidak itu kita melakukan physical examination atau pengkajian khusus pengkajian fisik pada pasien dengan yang sudah kita lakukan anamnesa sebelumnya gitu. Jadi anamnesa yang 10 menit pertama tadi primary survey-nya sudah kita lakukan, baru secondary survey-nya adalah ini. Oke, ini tadi yang saya sebut dengan enzim jantung bahwa ada kreatinin kinase myobrain atau CKMB, ada troponin I, ada troponin T. Pemeriksaan enzim jantung ini adalah membuktikan bahwa eh, kekuatan otot jantung kita tuh sejauh mana gitu ya, bagus atau tidak gitu. Jadi ini normalnya sampai durasinya nanti silahkan Anda pelajari bahwa tadi kenapa sih harus diperiksanya 8 jam setelah nyeri dada, karena biasanya memuncak pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi kalau kurang dari 8 jam biasanya masih normal-normal saja gitu ya, padahal pasien ini arahnya adalah sudah miokard infark. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa selalu kita lakukan adalah pemeriksaan EKG, 12 lead lengkap, kemudian kita lakukan angiografi untuk melihat apakah ada gangguan juga pada pembuluh darah arteri dan vena, kemudian kita periksakan enzim jantung ya, kemudian apakah juga ada pasien ini mengalami gangguan infeksi pada perikardium atau lapisan jantung, itu juga bisa mengakibatkan atau pasiennya dikenal dengan perikarditis. Oke, ini EKG lengkap. Saya lewat saja, ini EKG-nya. Nah, ini tadi yang saya bilang ada ST ya. Nah, ini harusnya S ke T ini sebenarnya ada di sini namanya isoelektrik. Tapi pada pasien dengan tadi elevasi miokard infark STE itu di sini biasanya lebih meningkat. Nah, ini gambarannya ya. Ini non ST segment elevation pada pasien dengan akut coroner syndrome. Jadi pasiennya tidak elevasi, disebut dengan ST depresi atau ST segment depression. Di sini kejadiannya biasanya lebih dari 20 menit, kemudian biasanya tidak terjadi ST segment tapi ST depression. Nah, ini positif positif dengan hasil enzimnya CKMB-nya positif meningkat ya. Nah, ini kalau biasanya pada pasien dengan disebut dengan unstable angina tadi ya, ini biasanya ada trombus ya. Nah, ini kita tujuannya pemberian terapeutiknya kita harus berikan obat untuk membongkar si trombusnya atau aterosklerosisnya atau sumbatannya. Jadi sumbatannya bisa kita berikan aspirin, berikan antikoagulan. Jadi ini koagulasi ini kekentalan gitu ya, pengentalan darah. Jadi kita berikan antikoagulan atau platelet yang sesuai gitu ya. Untuk apa? Nah, terapinya aspirin tadi untuk nyeri dadanya dan juga membantu mencairkan, mengencerkan platelet yang tadi koagulasi sehingga diberikan aspirin ditambah antikoagulan. Kalau yang ini baru ST elevasi. Nah, gambarannya begini, ini ST depresi, ini ST elevasi, gitu ya. Terus ditambah adanya gelombang Ki patologis. Nah, ini gambaran Ki patologis. Ini kan huruf P, ini Ki, gitu ya, ini R, ini S, gitu ya, ini S, gitu ya. Nah, ini Q wave ini atau gelombang Q ini menandakan patologis. Ini kan harusnya Q-nya gini ya. Nih, ini P, ini Q, ini R, ini S, gitu ya. Nah, tapi pada pasien dengan miokard infark, gelombang Q ini nyata sekali ke bawah.
Nah, ini namanya gelombang Ki patologis. Jadi kalau pasiennya miokard infark biasanya ditandai juga dengan selain ST elevasi, dia juga mengalami miokard infark dengan gelombang Ki patologis. Nah, pada pasien ini harus segera dilakukan reperfusion terapi gitu ya, harus cepat karena kalau tidak ya tadi pasiennya bisa lewat lah ya karena pasien terminal ini sudah occlusion thrombus jadi sudah complicated occlusive gitu ya dan ruptur biasanya pasien ini segera diberikan PCI, percutaneous coronary intervention. Kalau ini baru aspirin, jadi yang tadi pasiennya angina tadi ya, pasien dengan angina saja kalau ini. Jadi kalau angina gambarannya ST depresi, CKMB-nya positif ya. Nah, dia non ST segmen elevasi disebut dengan unstable angina. Nah, dia cuma dikasih aspirin sama antikoagulan. Tapi kalau sudah ada ST elevasi, ada Ki patologis, kemudian pasien harus segera dilakukan PCI atau percutaneous coronary intervention. Karena kalau tidak, complicated occlusive tadi akan menyebabkan trombus yang hebat, pecahnya pembuluh darah di jantung yang semakin membuat kerusakan kemana-mana gitu ya. Oke, ini gambaran saja. Silahkan ini bahasa Inggris ya, left coronary akutnya kalau misalnya pasiennya eh, lihat di sini ya. Nah, ini kerusakannya ada di mana saja sih? Ini gambaran jantung sebenarnya ya. Oke. Nah, ini tadi yang enzim jantung ya. Jadi ada kreatinin kinase, ada kreatinin kinase myobrain. Ini adalah kekuatan otot jantung sebenarnya sama ya seperti tadi di atas, kekuatannya itu sejauh mana sih gitu ya. Makanya tadi kenapa sih harus di atas 8 jam karena biasanya memuncak pada 24 jam 12 sampai 24 jam. Oke, nah ini bagaimana kalau pasiennya sudah terjadi kerusakan atau mungkin pemberian oksigen supply-nya apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi pada intinya pasien ketika dilakukan position, sudah diberikan posisi yang nyaman, pasien harus segera diberikan oksigen yang paling rendah dulu ya, nasal kanul dulu sekitar 4 liter dulu, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, kemudian kita berikan obat-obatan, ini kolaborasi tentunya setelah diberikan oksigen harapannya sebenarnya obat-obatan ini membuat si sel atau otot jantung ini mendapatkan oksigen yang cukup untuk supaya pasiennya tetap si otot jantungnya activity dengan normal. Yaitu biasanya pasiennya diberikan nitrogliserin, kemudian obat-obatan beta blocker gitu ya. Kemudian pasiennya jika kasusnya adalah angina, biasanya pasiennya diberikan kalsium channel blockers. Itu sebenarnya istilah-istilah obatnya Anda boleh searching apa sih kalsium jenis obat kalsium channel blockers. Kemudian diberikan antiplatelet, diberikan antikoagulan biasanya ya. Tadi untuk supaya darahnya menjadi lancar. Kemudian obat-obatan kolesterol supaya trigliseridanya tadi kurang dari 200 gitu ya. Kemudian yang paling memungkinkan jika pasiennya terjadi obstruksi yang melebar atau adanya tadi complicated occlusion, pasien ini dilakukan CABG, coronary artery bypass graft. Jadi pasang bypass, jadi jalan buatan. Karena kan tadi Anda bayangkan di jalan seperti jalan raya ada kemacetan itu adalah aterosklerosis, kemudian kita buatkan jalan layang atau bypass, itu harapannya supaya tadi lancar lagi, supaya si pembuluh darah di seluruh tubuh kita tuh tetap dapat supply, maka dilakukan coronary artery bypass. Jadi arteri koroner kita buatkan jalan buatan gitu ya, jadi tidak melewati arteri yang tadi tersumbat akibat trombus dan lain sebagainya. Penata laksanaannya atau medikamentosanya atau pengobatannya adalah dengan Monaco, yaitu morfin, oksigen, nitrogliserin, aspirin, dan clopidogrel. Beberapa rumah sakit sudah menerapkan ini. Kalau Anda nanti bisa main-main atau Anda bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, ini bisa makanan sehari-hari ya, karena rumah sakit rujukan jantung pastinya. Tapi kalau Anda mungkin di beberapa nanti bekerja atau mungkin Anda praktik di rumah sakit yang mungkin bukan rumah sakit rujukan, bisa jadi Anda bertemu dengan pasien dengan akut coronary syndrome, Anda akan memberikan protokol ini. Apa sih morfin dan sampai clopidogrel akan kita bahas. Yang pertama adalah morfin.
Morfin ini tujuannya adalah biasanya, karena tadi miokard infark ini tidak mendapatkan suplai oksigen baik, maka, karena apa, akibat dari, apa namanya, menyempit gitu ya, karena tadi, pasien ini, ada sumbatan, ada trombus, mengalami vasokonstriksi, sehingga morfin ini harapannya adalah, supaya si miokard ini atau otot jantung ini mendapatkan konsumsi oksigen yang baik, karena sudah dilakukan vasodilator atau pelebaran pembuluh darah. Pemberiannya ini sekitar 2 sampai 4 miligram IV, kemudian bisa ditingkatkan. Nah, ini sebenarnya tujuannya bahwa, morfin ini obat keras dan hanya boleh dikeluarkan oleh dokter atau mungkin perawat yang sudah didelegasikan. Tujuannya adalah untuk mengatasi nyeri. Nah, jadi, morfin ini bukan morfin, drugs, ini tapi memang drugs khusus obatan narkotik yang memang digunakan untuk kebutuhan pasien. Biasanya, nyeri dada hebat, nyeri yang tidak reda, skalanya sudah 10, hampir ke apnu gitu ya. Nah, ini diberikan jika nyeri tidak reda dengan nitrogliserin yang tadi sublingual, jadi harus diberikan ini. Jadi ini jangan langsung diberikan, skalanya baru 7 pakai morfin, enggak ya. Kemudian juga hati-hati ketika pasien sudah pengkajian nyeri itu PKRST tadi harus dilakukan dengan baik karena, pasien ini bisa, terjadi, vasodilator tadi yang berlebih ya. Jadi kalau misalnya, ini kan morfin ini, rasa nyeri yang tingkatnya tinggi, jadi perlu pemantauan yang khusus. Kemudian berikan oksigen tadi ya supaya memaksimalkan suplai oksigen ke miokard, kita berikan rendah dulu dengan nasal kanul sekitar 4 sampai 6 liter, bisa, selama 6 jam, kemudian baru dilanjutkan jika saturasinya kurang dari 94%. Nggak boleh lebih dari 6 liter ya, jadi 4 liter itu udah cukup sebenarnya untuk pasien. Kemudian gunakan selain sesuai dengan pasien, jangan, kanul nasal bayi ada pasien dewasa gitu ya. Jadi, rumah sakit harus punya juga kebutuhan sesuai dengan pasien. Karena ada beberapa rumah sakit yang memang, eee, kehabisan nasal kanul. Nah, ini pernah, kejadian seperti itu, jadi ya disesuaikan karena nanti suplai oksigen akan bermasalah pada miokard. Kemudian hindari pemberian yang berlebihan. Tadi ya pasiennya nanti bisa jadi penyakit paru obstruktif kronis, COPD pasiennya ya. Jadi hati-hati pada pasien dengan pemberian yang tingkat oksigennya lebih tinggi atau kontinu. Kemudian pemberian nitrogliserin, jadi MON sekarang N ya. Ini supaya pasien terjadi vasodilator pada perifer, jadi, supaya arteri koroner tadi mengalami pelebaran ya, tadi tidak terjadi vasokonstriksi, jadi pemberiannya juga sublingual 0,4 miligram tergantung dari dosis dan berat badan pasien, dia diberikan sublingual atau di bawah lidah. Nah, ini yang beda ya, jadi di bawah lidah. Tidak perlu pakai air ya, nggak usah ditelan, tapi di bawah lidah aja. Jadi pasien seperti dihisap tapi di bawah lidah. Ini harus dipantau ya, tekanan darah, heart rate, respirasi rate-nya. Jika tekanan darahnya kurang dari 90 atau pasiennya bradikardi, ini hati-hati ya, nggak boleh penggunaan ini karena biasanya hemodinamik menjadi tidak stabil ketika pemberian ini. Ini harus pemantauan dokter juga. Aspirin dengan cara dikunyah tadi ya, pasiennya tujuannya tadi ya supaya platelet tadi supaya tidak terjadi kekentalan darah atau occlusion tadi ya, supaya tidak ada sumbatan. Nah, ini biasanya pasien ketika sudah diketahui pasiennya adalah tinggi, nah kita berikan aspirin biasanya pasien dengan dikunyah. Nah, diberikan jika memang tadi sudah dicurigai ST elevasi, kemudian apalagi ada kipatologis ya itu sudah kemungkinan pasiennya memang sudah sindrom koroner akut gitu ya. Terus kemudian kita kaji juga apakah pasiennya mengalami perdarahan atau tidak karena khawatir tadi karena membuat tadi koagulasinya meningkat terus kita mau antikoagulasi kita berikan supaya tidak terjadi kekentalan darah malah terjadi perdarahan itu bahaya ya. Oke. Nah, clopidogrel ini yang bahaya. Jadi tidak boleh digunakan bersama aspirin ya karena khawatir tadi apa ya koagulasi yang berat tadi malah jadi terjadi perdarahan, khawatirnya seperti ke sana gitu. Jadi pantau tanda-tanda perdarahan. Ini karena resikonya adalah meningkatkan resiko perdarahan atau pemberian obat-obatan pokoknya trombolitik atau aspirin itu tidak dianjurkan penggunaan bersamaan dengan clopidogrel. Oke, terapi reperfusinya tadi adalah salah satunya PCI dengan percutaneous coronary intervention. Ini tujuannya memberikan obat yang dimasukkan, tujuannya adalah penghancuran bekuan darah.
Kalau tadi kan aspirin, heparin, fibronolitik namanya ya. Jadi fibronolitik itu menghancurkan fibrin-fibrin tadi ya yang trombus-trombus, itu adalah dengan cara hanya pemberian fibrinolitik saja. Tapi kalau dia sudah MCI, dia sudah ST elevasi, sudah Q patologis, dia harus diberikan obat-obatan melalui IV. Sudah tidak lagi apa ya, heparin, aspirin, nitrogliserin, obat-obatan fibrinolitik itu sudah kurang berfungsi pada pasien dengan myocardial infarct gitu, sehingga harus diberikan PCI, percutaneous coronary intervention. Diberikan secara perkutan ini teknik reperfusi untuk penghancur bekuan darah gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi bekuan, kita langsung semprotkan begitu ya. Nah, ini diberikan di rumah sakit pastinya gitu ya. Kalau sudah ada gejala akut coronary syndrome sampai 12 jam, kemudian pemberian setelah 24 jam ini harus hati-hati, perlu ada pemantauan. Jadi sebenarnya sampai 12 jam reperfusi harus dipantau. Nah, ini terapi fibronilik tadi ya yang tadi saya jelaskan bahwa datangnya kurang dari 3 jam, kemudian pasien ini juga sudah diberikan nitrogliserin, nggak masalah. Tapi kalau PCI datangnya sudah lebih dari 3 jam, biasanya patokannya 8 jam ya. Kemudian pasiennya juga jangan datang ke rumah sakit yang sebenarnya apakah rumah sakit tersebut punya fasilitasi PCI gitu ya. Karena kalau tidak cepat ya tadi Anda bayangkan pembuluh darah Anda konstriksi, terus kemudian adanya trombus, kemudian tidak dilakukan pemasangan PCI atau balon atau sejenisnya, atau kateterisasi, sehingga ya tadi resikonya menjadi gagal jantung kongestif atau CHF, congestive heart failure gitu ya. Nah, ini hal yang terpenting sebenarnya ya, selalu kalau pasien jantung sebenarnya udah tahu, dia kemana-mana bawa nitrogliserin atau aspirin. Jadi yang gampang dikonsumtif gitu ya, langsung dikunyah atau sublingual. Nah, aspirin dosis rendah dan nitrat sublingual ini adalah sebenarnya eh, untuk anti angina atau anti nyeri dada gitu ya. Jadi aspirin dan anti angina drugs disebutnya gitu ya. Jadi aspirin dan nitrat sublingual atau nitrogliserin. Kemudian yang B adalah beta blocker. Biasanya kita lihat obat-obatan, apakah pasiennya mendapatkan obat-obatan. Tekanan darah pasien tidak boleh langsung normalnya 120/80, tapi normalnya pasien ini adalah 140/90. Kalau masih di 180/120 masih krisis hipertensi, pasiennya mengalami krisis hipertensi yang emergensi atau urgensi, kita harus lihat. Itu ya, nanti akan kita bahas di materi krisis hipertensi. Kemudian kolesterol dan rokok bagaimana ya, targetnya adalah sebenarnya kurang dari 100 lah ya, kalau 100 itu sudah resiko. Kemudian high density level, jadi yang bahaya adalah LDL ya, low density lipoprotein, ini harus kurang dari 100, sedangkan high density lipoprotein adalah lebih dari 40, ini pasien harus berhenti merokok. Ini pencegahannya sebenarnya ya. Diet and diabetic ya, pasiennya pastinya harus gula darahnya diatur juga, education and exercise-nya ya. Jadi pasiennya nggak mesti harus nge-gym, nggak harus jauh, jalan kaki sekitar 20 sampai 30 menit. Pasiennya berikan gelang ada ya sekarang gelang yang dimodifikasi dengan Play Store gitu ya. Jadi pasiennya bisa lihat dari jam, oh ya saya sudah sekitar membakar lemak sekian gitu ya. Yang dianjurkan tentunya ya, ini sekitar hanya 20 sampai 30 menit lah untuk membakar lemak tadi. Ini pencegahan penyakit jantung koroner atau akut koroner sindrom atau koroner akut disease. Nah, itu sama ya. Ini dosis-dosisnya saya tidak menjelaskan, nanti Anda baca saja, ada di slide ya, atau mungkin bisa searching, atau di buku juga banyak tentang obat-obatan atau bagaimana dosisnya atau nursing consideration-nya, atau yang dianjurkan sebenarnya seperti apa ya. Bahwa tadi ada antidrugs, ada beta blocker, kemudian ada Monaco-nya tadi harus sesuai, harus dipantau begitu ya. Yang pastinya antikoagulan yang harus sangat dipantau karena resiko perdarahan bisa terjadi. Ini PCI yang tadi saya jelaskan, mungkin saya ini ya tujuannya bahwa sebenarnya tadi bahwa pasien ini harus kita memantau bahwa ST elevasi ini memang terjadi pada pasien dan Q patologis memang terjadi pada pasien karena PCI ini tidak bisa hanya digunakan dengan diagnosis
pasiennya tadi mengalami NSTEMI tadi ya. Jadi karena tindakan adalah ini invasif ke pembuluh darah, kita masukkan pembuluh darah femoral atau di lipatan paha ya. Nah, kemudian sampai ke arteri koroner gitu ya. Kemudian menuju ke miokard. Ini baru kita lihat, kita berikan obat-obatan tadi, antifibrinnya tadi ya, antikoagulannya tadi melalui perkutan. Nah, oke. Jadi masukin obatnya ke pembuluh darah khusus sampai menuju ke arteri koroner. Oke, ini bahwa tujuannya lagi ya, salah satu tujuannya lagi sebenarnya untuk menghentikan nyeri dada karena harapannya ya tadi pasiennya kan mengalami vasokonstriksi ya, sehingga harapannya supaya tidak terjadi vasokonstriksi, pasiennya mengalami vasodilatasi, kita lakukan pemasangan PCI ini. Pantau EKG lengkapnya ya, kemudian monitor hemodinamik, jangan pasiennya kalaupun spontan, bernafas spontan, pasiennya pernafasan buteko. Buteko itu pernafasan yang dihirup lewat hidung, keluar juga lewat hidung. Jadi mulut tetap ditutup. Gitu ya. Harapannya cardiac output tetap stabil di dalam tubuh, tidak pasiennya tidak mengeluarkan CO2 yang berlebihan. Oke, ya. Kemudian monitoring kardiaknya, kita lihat pasiennya kalau tadi pasien dengan PCI, kita pantau ST elevasi dan Q wave-nya atau gelombang Q-nya. Oke, nah ini cara baca EKG saja bahwa ada gelombang P, gelombang Q, ya, gelombang P, interval PR, kompleks QRS, segmen ST dan gelombang T. Nah ini tadi saya bilang bahwa segmen ST di sini, ya, segmen ST di sini kan isoelektris. Nah, tapi kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya, pasiennya kalau dia miocard infarct, ST elevasi naik ke atas. Kalau pasien dengan STEMI atau angina, ini non STEMI, maaf, ini dia ke bawah, gitu ya, depression. Jadi ST segmen depression. Jadi ke bawah, depresi, gitu ya. Oke, ini baca EKG itu 353, gelombang P 3 kotak, interval 5 kotak, QRS adalah 3 kotak kecil ya, 3 kotak kecil, segmen ST adalah isoelektrik, gelombang T adalah 5 kotak kecil. Jadi kakak itu kotak kecil. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ini cara bacanya. Jadi kalau gelombang Q-nya kan ke sini ya. Tadi gelombang Q-nya sangat turun sekali gitu ya. Ke bawah. Nah, itu sebetulnya dengan Q wave-nya patologis gitu ya. Oke, nah ini kateterisasi jantung yang tadi saya bilang kateter masuknya adalah melalui sini, melalui arteri femoral, melalui lipatan paha, masuk menuju ke arteri koroner. Nah ini kateterisasi jantung. PCI ini masuknya obatnya adalah nanti ke arah sana. Jadi harapannya pembuluh darah jantung mengalami vasodilatasi, dilebarkan gitu ya, sehingga suplai ini ke sini, nah, ke right arteri koroner gitu ya, sampai berikutnya mendapatkan suplai. Jadi kalau RCA ya, right coronary artery, kalau Anda baca tentang RCA ada masalah, ada sumbatan, ada occlusion, ada block gitu ya. Nah, ini biasanya ada kelihatan. Nah, ini kateter masuk sampai ke sini ke arteri koroner gitu ya. Oke. Ini gambarannya angiografi ya. Nah, ini RCA ya, right coronary akut. Nah, ini pasiennya jadi kalau misalnya pada arteri sebelah kanan ya, pada arteri sebelah kanan sumbatannya ada di mana nih bisa kita lihat, atau left coronary artery, ini pada gambar B, ini adanya di mana sumbatannya ya. Jadi arteri koroner ada sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini ya, kalau kita tadi ada plak, kan ini pasiennya vasokonstriksi ya, mengerut, mengecil, karena adanya sumbatan, ada plak, kita pasangkan balon, balonnya ini membuat menjadi dilatasi, jadi melebar. Kemudian balonnya kita lepas, kita tarik, kita hanya masukkan kateternya saja, atau stent, atau cincin, atau dan lain sebagainya. Ini sangat rapuh sekali. Saya pernah pegang gitu ya, ini kecil banget bentuknya, seperti apa sih, jepitan gitu ya, jepitan rambut lah, begitu bentuknya, tapi sangat rapuh. Jadi elastik ketika di dalam tubuh ini aman karena memang sudah disesuaikan. Jadi stent ini harapannya adalah untuk membuka pembuluh darah kita yang tadi mengalami vasokonstriksi menjadi dilatasi gitu ya.
Nah, oke ini gambarannya. Nah, ini yang kateternya ya. Jadi koroner apa si masuk ke dalam arteri koroner, membuka plak tadi ya, ditusukkan, dimasukkan melalui kateter, kemudian si kateternya itu balonnya kita kempeskan, yang ditinggalkan hanya si kateternya, si stemnya aja gitu ya, atau si ringnya dan sebagainya gitu. Jadi harapannya tadi yang membuka, nanti baru ada tindakan lain gitu ya untuk fibrinolitik tadi atau antikoagulan dan sebagainya. Oke, tujuannya sebenarnya bahwa pemakaian ini dalam jangka waktu lama, jadi perbaikannya memang harus intens, gaya hidupnya harus dirubah, family education penting di sini, harus dijelaskan bagaimana kondisi pasien, kemudian olahraganya seperti apa. Nah, ini nanti ada di Siki atau di NIK ya, boleh disesuaikan intervention, yaitu perawatan jantung. Ada Anda baca di Siki namanya perawatan jantung. Oke. Oke, nah ini sama ya tujuannya, jadi bahwa gaya hidup ya memang harus diperbaiki pada pasien ini, kemudian, hati-hati pada pasien jika mengalami nyeri jantung bawaan atau pasiennya dilakukan rehabilitation. Jadi, di beberapa rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan jantung di, Jakarta bahwa ada treat-nya juga gitu ya, ada rehabilitasi jantung seperti apa sih sebenarnya yang dianjurkan. Oke, ini, secondary prevention-nya bahwa pada pasien-pasien, tujuannya apa namanya, merokok bagaimana tekanan darah tadi ya harus kurang dari 140, lipidnya kurang dari 100, ya pokoknya tadi yang dijelaskan di atas bahwa capaiannya pasien yang pertama pokoknya merokok memang sudah tidak direkomendasikan ya. Terus kemudian tekanan darahnya ya paling tidak 140/90 atau mungkin di bawahnya. Kemudian lipid tadi ya LDL tadi kurang dari 200, kemudian activity dilakukan 20 sampai 30 menit setiap 4 jam per 3 minggu gitu ya. Pokoknya selama selama eh, ya seminggu 3 kali lah gitu ya. Biasanya pasien dianjurkan untuk olahraga ringan sebenarnya ya. Boleh berjalan kaki gitu ya, tapi tidak yang memperberat kerja jantung. Oke, ini sama ya, berat badan perlu dijaga, diabetik, pemeriksaan HbA1c itu sangat penting, bukan hanya pemeriksaan gula darah saja. HbA1c pada diabetik manajemen, HbA1c-nya kurang dari 7% gitu ya. Kemudian pemberian obat-obatan perlu pastikan ya kalau misalnya pasiennya terjadi bunyi murmur harus ada tambahan obat-obatan untuk renin-angiotensin-nya, kemudian obat-obatan beta blocker gitu ya. Atau pasien untuk enzim jantungnya obat-obatan enzim jantung seperti angiotensin converting enzyme atau AC inhibitor namanya ya. Jadi obat-obatan yang memang untuk menurunkan apa namanya tekanan darah juga gitu ya. Nah itu biasanya dianjurkan gitu ya. Oke. Nah ini yang non farmakologiknya pemberian kalau edukasi itu sebenarnya agak susah juga ya kalau misalnya pasiennya tidak kooperatif, pasiennya masih mengulang gaya hidup yang sama gitu ya, pemberian diet, apa ya, merokok, exercise itu pokoknya ya mungkin Anda paham lah ke arah sana ya, tapi ini biasanya non farmakologik ini memang agak susah pada pasien-pasien setelah rehabilitasi. Oke, ini untuk apa ya pasien dengan ST elevasi tadi ya, kurang lebih hampir sama lah sudah dijelaskan di atas. Oke, ini saya lewat saja. Nah, ini ke sini, ini sebenarnya kalau pakai NOK atau pakai STKI kurang lebih hampir sama lah ya. Yang pastinya pasien yang diagnosis yang pertama ada nyeri akut ya. Kemudian yang kedua penurunan curah jantung, yang ketiga adalah ansietas. Ya, banyak sebenarnya ya. Tapi yang paling sering dirasakan pasien yang pertama adalah nyeri akut karena tadi apa? Nyeri dada. Nyeri dada itu kenapa? Karena tidak seimbang antara suplai oksigen dengan kebutuhan miokard. Jadi tadi si miokard mengalami gangguan oksigen gitu ya, maka tadi pasiennya harus segera diberikan morfin tadi. Harapannya morfin tadi untuk mengurangi rasa nyeri dan pasien supaya terjadi vasodilatasi supaya kebutuhan oksigen miokard tercapai. Untuk menurunkan nyeri itu ya sebenarnya dalam 30 menit lah, jangan terlalu lama gitu ya pasiennya dengan pain management tentunya. Jadi pasien ini sudah tidak bisa lagi
Kalau nyerinya skalanya di atas 8 hanya dengan tarik nafas dalam. Pasti pasiennya harus, diberikan oksigen, berikan nitrogliserin, diberikan morfin gitu ya kalau pasiennya nyerinya tidak reda atau lebih dari 10 skalanya gitu. Jadi kolaborasinya, maka disebutnya jika perlu gitu ya. Resiko penurunan curah jantung yang kedua tadi akibat dari, penurunan kontraktilitas jantung atau pasiennya ada kardiomegali, pasiennya ada hasil CTR kardiak torasik rasio lebih dari 50% gitu ya. Nah, harapannya setelah 8 jam, nah tadi ya karena onsetnya adalah 8 jam, harapannya ketika kita sudah lakukan intervention, tekanan darah, heart rate, urine output, respirasi rate ronhi ini mengalami kemampuan yang sesuai dengan keadaan normal. Kemudian intervention akutnya ada akut cardiac care atau tadi saya bilang perawatan jantung akut kalau di di SIKI atau apa namanya di intervention keperawatan ya. Kalau di buku SIKI itu namanya perawatan jantung akut. Nanti Anda silakan lihat. Kalau di NIC namanya acute cardiac arrest cardiac care, sorry. Cardiac care ini pasiennya tidak baring, seru puasa, ambil darah, perlu nafas tinja karena harapannya tidak boleh melakukan helmic maneuver ya atau meneran berlebihan. Kemudian berikan platelet kolaborasinya dan diberikan beta blocker, diberikan angiotensin ya supaya enzim inhibitornya. Kemudian yang ansietas tadi ya pasien tidak cemas, tidak gelisah sehingga mengurangi gejala hemodinamik. Pasiennya berikan lingkungan yang tenang, nggak boleh panas ruangannya, nggak boleh bising gitu ya. Nah ini yang dipastikan. Oke, ini manajemen ACS saja tadi ya, bisa nyeri akut, pencurah jantung, ada resiko gangguan perfusi miokard, intoleransi aktivitas ini wajib diangkat juga selain tadi yang 3 prioritas ya karena pasien perlu dilakukan intoleransi activity. Activity-nya yang boleh dilakukan hanya di tempat tidur, baik mandi, makan, kamar mandi dan sebagainya. Selama proses rehabilitasi berjalan, kalau pasien dalam perawatan, pasien dalam nyeri dada dan sebagainya, pasien tidak boleh activity di misalnya buang air kecil, tetap harus tempat tidur karena dia ke kamar mandi, mobilisasi seperti itu mengakibatkan pengurangan oksigen jantung, sel-sel juga jadi suplainya menambahkan membutuhkan lebih banyak gitu ya sehingga intoleransi activity dibutuhkan pada pasien dengan acute coronary syndrome ini. Resiko gangguan perfusi, perdarahan biasanya karena tadi ya bisa saja pemberian obat aspirin yang berlebih, antikoagulan yang berlebih, ini resiko juga. Jadi namanya sebenarnya resiko semuanya ya. Oke, ini NOC-nya ya. Oke ya, ini sorry di Nanda, ini di Nandanya, ini NOC-nya. Oke, nanti silahkan dilihat pada NOC atau di SLKI-nya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau di NIC ya, yang bisa kita intervensi ada cardiac care acute, cardiac care rehabilitatif, cardiac percussion, dysrhythmia management, energy management, pain management, bleeding reduction. Ya, jadi ini yang biasanya dilakukan intervensi yang terkait dengan masalah tadi di atas ya, ada nyeri akut, ada penurunan curah jantung, intoleransi activity, ada resiko bleeding ya, ada sebagainya. Jadi ini interventionnya. Oke, saya ini tidak jelaskan secara detail. Anda bisa lihat di buku NIK, di buku SIKI atau SDKI, SLKI, disilahkan. Pada intinya, intervention yang dilakukan untuk tindakan-tindakan seperti PCI memang perlu di pemantauan yang lebih ya untuk perawatan jantung akutnya tadi karena biasanya pasien dirawat di ruang ICCU gitu ya, atau CVCU ya. Jadi cardiovascular care unit jadi khusus di ruang kardiovaskuler biasanya kalau rumah sakitnya terdapat ruangan tersebut. Kemudian yang perlu dipantau adalah tanda-tanda perdarahan. Hitungannya adalah menit sampai jam gitu ya. Oke. Nah, ini monitor EKG-nya, kemudian intake cairannya, dan lain sebagainya. Anda boleh lihat nanti ada di buku NIK atau di buku SIKI. Oke. Nah, evaluasinya sebenarnya ada apakah pasiennya masih ada nyeri dada, perubahan EKG, pastinya ST segmen. Tapi kalau sudah PCI, biasanya ST segmennya berubah ya. Oke, ini menuju hari tua yang menyenangkan sehingga perlu dilakukan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktiviti fisiknya, diet yang sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Jadi stres itu tidak bisa dihilangkan, tidak boleh dihindari, tapi dikelola. Itu yang mungkin lebih baik.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.